Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil wa ba'd. Kita taklim yang perdana di bulan Syawal ini ana ucapkan sebagai bentuk doa, taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal. Semoga Allah menerima dari kita semuanya, Allah menerima amalan kita dari amalan-amalan yang soleh. Dan sudah pernah kita singgung, di antara kita tidak ada yang tahu amalan kita diterima atau tidak. Puasa kita, tarawih kita, baca Quran kita, sedekah kita, tidak ada yang tahu. Siapapun juga tidak ada yang tahu. Walaupun setelah memenuhi kriteria. Jadi setelah memenuhi kriteria ikhlas, mengikuti sunnah, Islam, thayyibah, ya, thayyibah, ya, la yaqbalullah illa la yaqbalullahu illa thayyibah. Allah tidak akan menerima kecuali yang thayyib. Ya. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyibah. Allah itu thayyib dan tidak menerima kecuali yang thayyib, yang bagus, yang berkualitas. Ikhlas, sunnah tadi. Cuman ada tanda-tandanya. Tanda-tandanya itu kita bertambah semangat. Nah, ini memang kebanyakan ya berjuang untuk menyemangatkan diri. Cuman Ahad kemarin saya ngisi di Pancasila, yang hadir banyak. Padahal itu kan masih dekat sekali dengan apa ya, Idul Fitri. Nah, termasuk banyak ya, karena hampir nggak ada pengaruhnya. Al-hadirun azani wa azakumullah. Sebagai pengingat saja. Jadi di dalam hadis Abdullah bin Amr bin Al-As, Rasulullah SAW pernah bersabda, Ya Abdullah. Ya Abdullah. Ayatnya Abdullah di sini adalah kepada Abdullah bin Umar. Tapi yang meriwayatkan Abdullah bin Amr bin Al-As. Rasulullah mengatakan, Ya Abdullah, wahai Abdullah. Karena Abdullah bin Umar ini memang sahabat yang luar biasa. Dia bisa menyelesaikan Quran 30 juz. Dia juga dalam 3 hari. Dia juga sangat luar biasa di dalam pengikutan terhadap Rasulullah. Beliau gak suka yang namanya ad-dubba. Ad-dubba itu semacam waluh. Tapi begitu Rasulullah SAW membawa waluh untuk dimasak, maka seketika itu juga langsung cinta terhadap waluh. Padahal kalau tidak makan waluh gak dosa. Tetapi makan waluh karena cinta kepada Rasulullah, dia dapat pahala dari sisi cintanya kepada Rasulullah, bukan dari sisi makan waluhnya. Segitunya. Sampai pernah tatkala Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu melihat Rasulullah mau buang hajat, ya, karena zaman dulu nggak WC, tetapi menjauh, sehingga dinamakan dengan khola. Khola itu artinya terlepas dari manusia, orang ketong. Di masa kita ini masih banyak yang buang hajat ketong di sungai, di sumur. Alhamdulillah sumur zaman sekarang ini sudah tinggi. Zaman dulu sedada. WC-nya juga
WC-nya dulu kan tidak tinggi kan, orang jongkok badannya masih kelihatan, masih kelingan zaman dulu. Zaman dulu kita ya masih kecil. Lah padahal Rasulullah lebih dulu sekali gitu, jauh sekali. Itu di tempat yang nggak kelihatan, jauh gitu, nggak kelihatan sudah. Lah tatkala di satu tempat Rasulullah muter-muter, sahabat itu jalan lagi. Baru setelah sampai kepada satu tempat, kemudian di situ beliau buang hajat. Ternyata ini dipraktekkan oleh Abdullah bin Umar. Bayangkan jalan jauh, sejauh di mana Rasulullah muter-muter, ya Abdullah bin Umar muter-muter juga. Setelah itu jalan lagi. Sangat kuat sekali pengikutannya. Nah, makanya di sini menjadi satu perhatian. Karena memang kekuatan beramal Abdullah bin Umar ini. Jadi nasihati, wahai Abdullah, kamu jangan seperti si fulan. Namanya nggak tahu, tapi perbuatannya yang diperingatkan. Rasulullah mengatakan, kana yaqumu minal lail fataraka qiyamal lail. Dahulunya dia tahajud. Kalau kemarin taraweh itu ya di bulan Ramadan. Nah, sehingga tatkala di luar Ramadan kemudian tidak tahajud, itu dicela, kecuali kalau sakit, udzur. Napa? Ya nek rider mending kalian ditung tahajud, nek biasa tahajud gerpriang gitu. Awaknya pada srepete barangan ya. Duitnya dibuka kosong. Anak tagihan barangan mumet, akhirnya lah orang mikirin tahajud, mumet misalnya. Nah, gitu. Ini kayak nggak ada tapi ada ya dalam kehidupan ya. Ada apa nggak ada masalah ekonomi? Ada ya. Nambah mumet atau nambah kepiar? Nah, tambah mumet. Nah, kadang ini dilewati. Kemudian juga di dalam Al-Quran Allah SWT mengatakan, wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankatha. Dan janganlah kalian seperti orang-orang yang menenun, wanita-wanita yang menenun. Pagi hari menenun, maksudnya yang menenun amalan. Aslinya menenun yang bikin ini dari benang-benang ini ditumpuk-tumpuk. Nah, ditenun. Jadi menung saja patut jadinya ya insting. Namanya apa? Insting. Kalau bahasa Arabnya ghariza. Jadi masalah dunia itu insting. Ada pesawat, ada rudal, ada balistik, ada drone. Itu insting. Ghariza. Tapi nanti yang kita pelajari itu namanya ilmu. Dan itu nggak bisa pakai insting. Dan nggak bisa tanpa belajar. Ya, nggak bisa tanpa belajar dan nggak bisa cuma insting. Itu sudah nggak bisa dibantah. Karena Rasulullah SAW mengatakan, innamal ilmu bitta'allum, wa innamal ilmu bitta'allum. Yang namanya ilmu itu ya belajar. Kalau nggak belajar nggak bisa. Wa innamal ilmu, dan orang menjadi bijak ya belajar juga menjadi bijak. Nah, di sini Allah SWT mengingatkan kamu jangan seperti wanita tersebut. Dia menenun di pagi hari, setelah sore jadi kain, kemudian dibubrah lagi menjadi cerai-berai. Maknanya tidak menjaga amalan, bisa dengan syirik, bisa dengan loyo, bisa dengan meremehkan begitu. Jadi memang kalau cuma semangat berapi-api, kemudian amalannya besar, tak kalah semangat, yaitu yang namanya manusiawi. Manusiawi ini kalau lagi semangat, bangunin jam loro bisa tekan bengi, jam loro esok tekan bengi. Udah kayak kalau di tempat saya, ya kalau di sini Bawon saya nggak tahu. Bawon itu panen padi. Kalau tempat saya itu jam 2, jam 3 udah boleh berangkat. Tapi nanti kalau sudah sakit, repeh itu sudah, ya Allah. Dan itu tidak diinginkan secara syariat. Jadi syariat itu mengontrol gitu. Dari kelemahan yang ada pada manusia dikontrol. Makanya ya Rasulullah SAW mengatakan, inna ahabbal a'mali ilallah adwamuha wa in qalla. Sesungguhnya amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah yang terus-menerus. Karena yang terus-menerus itu lebih berat itu. Lagi loyo, lagi pada titik terendah
Ya tahajud orang ketang rong rekanan witir siji lah mlaku. Maca Qur'ane orang ketang sesurat ya diwaca gitu loh. Ngajine orang ketang kayak ya Allah kayaknya padahal nang orang apa-apa tapi kayaknya sing ganduli kecil apa-apa jadi apa temen dideleng orang tapi apa temen ya Allah. Ya gedene arep ngetok nang motor ya Allah rasanya. Tapi berusaha itu. Itu lebih berat. Jadi orang yang terus kayak gitu itu lebih berat. Dan biasanya yang terus itu yang menang. Yang menang. Makanya ya Rasulullah mengatakan innamal amru bil khawatim. Sesungguhnya kemenangan itu di pengakhirannya. Kalau awal menang wah banyak. Azazil itu katanya adalah tokohnya iblis. Itu kuat sekali beribadah kepada Allah. Kalau nggak salah dia sampai 80.000 tahun dia beribadah kepada Allah. Kuat perkasa gitu. Cuman tatkala ada berita akan munculnya Adam alaihissalatu wassalam, Azazil ini gagal. Dia dilaknat oleh Allah sampai hari kiamat. Jadi memang mewaspadai. Jadi ilmu agama ini itu manajemen. Manajemen dan pembelajaran, maka nggak bisa orang kemudian masuk surga, kemudian dia menjadi hamba Allah yang mengenal Allah, kemudian dia menjadi pembela syariat tanpa pembelajaran, tanpa pelatihan dan tanpa pengaturan. Itu tidak mungkin, tidak mungkin. Loh, tapi kan ada itu kisah orang yang tercatat sebagai ahli neraka, ya. Dan juga orang yang tercatat sebagai ahli surga. Kalau yang ahli neraka dia beramal soleh terus tinggal sejengkal dia melakukan amalan ahli neraka, padahal tadinya amal soleh terus, akhirnya masuk neraka. Nah yang amalan sekarang yang kita bahas ini, yang dia tercatat sebagai ahli surga, dari bayi sampai tua mau limo gitu katakanlah. Begitu mau mati langsung amalan surga. Nah kan itu amalan sedikit, kok bisa? Ketahuilah, dia waktu melakukan amalan tadi yang jahat, yang jelek, yang kufur dan seterusnya tadi, dia hatinya berontak. Dia mencari dan bertanya terus begitu. Sampai akhirnya Allah tunjukkan keseriusan dia di saat dia mau mati, disitulah Allah tunjukkan kasih sayangnya, pedulinya, petunjuknya sehingga mati dalam keadaan husnul khotimah, kemudian dimasukkan ke dalam surga. Sedangkan orang yang tadi beramal soleh terus begitu, dia sebenarnya hatinya nggak kokoh, nggak yakin, nggak begitu cinta, ragu dia. Sehingga tatkala dia mau mati dibongkar hatinya oleh Allah, begitu. Akhirnya melakukan amalan penduduk neraka dan kemudian masuk ke dalam surga. Nah disinilah menjaga amalan, menjaga semangat, menjaga terus kelangsungan itu lebih berat. Ya, membangunnya berat, menjaganya lebih berat. Seperti mempertahankan Republik Indonesia ini, kalau menurut saya juga berat atau ringan? Berat loh. Menjaga negeri ini tetap cinta kepada kebaikan, terhadap amal soleh gitu loh. Itu berat. Ya kita tetap berdoa. Ini negeri kita. Jadi ngalami mendeleong kayak gini tetap tanggung jawab kita. Minimal kita jangan sampai mendeleong. Mendeleong memiliki apa nggih? Mendeleong itu artinya kendor gitu loh. Ya hadirun azani wa azakumullah, kita masuk ke pembahasan aja. Jadi judul taklimnya kalau nggak salah larangan mengucapkan salam untuk Allah. Nah, judul ini diambil dari pembahasan kitab tauhid yang kita baca. Mantan aneh membentuk ini judulnya ini. Larangan mengucapkan salam untuk Allah. Aneh apa mboten aneh? Sedurunge ngaji wis ditanggapi bae lah ora apa-apa. Iki men ngajine mantan nyambung lah. Memang ada di satu majelis taklim ngajine ketone ora dikayak gitu, harus si pengajar itu fokus gitu loh. Tapi nggak apa-apa, di sini kan insya Allah ya bisa lah belajar komunikasi. Aneh apa nggak aneh judulnya tadi? Jadi larangan mengucapkan salam untuk Allah. Aneh?
Mas Munir, anak betul Mas Munir. Salam buat Allah. Kalau kan berarti memberikan selamat. Kayak gitu ya. Memberikan selamat kepada Ada lagi yang menjelaskan? Ini ya, pembahasan ini kalau dimasukkan kriminal masuk ini. Kriminal berat ini. Ya, kriminal berat. Tapi kalau ditarik ke syirik kayaknya enggak. Kalau ke syirik kayaknya sih enggak. Tapi kalau masuk ke dalam jenis kriminal, ini masuk kriminal berat. Kriminal bahasa Arabnya jarimah. Jarimah itu tindakan kriminal kepada Allah. Ya, kejahatan maksudnya. Tapi kayaknya sih sampai syirik kayaknya saya belum menjumpai pembahasan ulama masuk ke dalam konteks syirik. Tapi jelas ini perbuatan ngeri ini. Ya, ngeri coba. Sebabnya kenapa? Sebabnya karena nggak tahu. Lah yang melakukan siapa? Yang melakukan sahabat waktu itu. Kapan dilakukannya? Tatkala letaknya. Nanti di sini ada hadisnya. Jadi dalam pembahasan akhir daripada kitab tauhid ini ternyata banyak membahas tentang adab-adab kepada Allah. Makanya saya ingat satu hadis ya. Ya, hadisnya kalau nggak salah diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Seutama-utama seorang mukmin keimanannya adalah yang paling bagus akhlaknya. Akhlak itu kepada siapa? Yang utama dan terutama kepada Allah. Jadi kebanyakan pembahasan akhlak itu kepada sesama kita dan sebagainya. Padahal akhlak yang tertinggi adalah kepada Allah. Dan yang paling diperbaiki oleh Nabi kita Muhammad SAW adalah akhlak kepada Allah. Tatkala belum memperbaiki akhlak kepada Allah, dikatakan al-amin dan seterusnya. Begitu memperbaiki akhlak kepada Allah, baru dikatakan sebagai tukang sihir yang terbista. Jadi memperbaiki akhlak kepada Allah. Kemudian berikutnya juga dari Abu Hurairah radhiyallahu taala juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innama bu'ithtu, ada lafadznya liutammima makarimal akhlak, ada juga lafadznya lisalihil akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang soleh atau akhlak yang tinggi. Makarim itu tinggi, soleh yang baik. Dan yang hancur paling cepat sekali hancurnya ya adalah akhlak manusia kepada Allah. Ada satu amalan yang terjadi di negeri kita ini, saya sulit sekali mengingkarinya. Ya, karena sebenarnya ini ada, tapi hati-hati ini. Kalau salaman ya, kita ke orang tua kita atau ke bapak kita itu jangan sampai badan kita itu dingkul. Ini sulit sekali loh. Jadi tetap ya, al-inhinan itu ruku, itu masuk dalam kategori sujud. Jadi kalau kita terpaksa mencium tangan, angkat aja tangannya. Tangannya kan misalnya tangan suami kita, tangan bapak kita, tangannya yang diangkat, bukan kepala kita yang ditunjukin. Makanya kalau dalam budaya Arab, bukan tangannya yang dicium adalah apa? Jidatnya. Gitu. Udah pernah mencium jidat istri atau mencium jidat suami? Udah pernah? Berikut Pak. Sudah pernah mencium jidat siapa Pak? Istri, alhamdulillah. Suami udah pernah? Maksudnya yang istri. Nah, sebenarnya ini mencium jidat itu untuk guru sebenarnya. Ya, untuk guru. Ya. Karena pengakuan iya penghormatan. Tapi di Indonesia kan malah kepalanya. Dalilnya banyak lah, udah sering kita bahas ya. Law inni amuran linnas an tasjuda linnas la amartuhum. La amartul mar'ah an tasjuda li zawjiha. Kalau memang aku adalah orang yang memerintahkan manusia untuk sujud kepada manusia, maka akan perintahkan seorang istri sujud kepada suaminya. Karena kedudukan suami sangat tinggi. Itu pun nggak boleh sujud istri kepada suami. Saya sendiri nggak, saya cerita bukan kejadian di sini ya, kejadian yang sangat banyak sekali saya jumpai gitu. Oh ya Allah, terpriwe cara oleh ngomongi gitu. Apalagi kemarin Idul Fitrian ya Allah. Jadi tangannya aja yang diangkat. Ya. Kalau nggak dia, kalau misalnya nggak diangkat, cuma gitu loh. Kalau orang Yaman ini salaman ya, kayak gini ya, kan biasanya kayak gini, sana juga, gitu loh, gitu loh, kayak gitu.
Yang hidup senyum. Nah, gitu. Tapi kepalanya nggak turun karena kepala ini memang untuk siapa? Allah. Gitu. Ini yang membedakan agama tauhid dengan yang lainnya. Ini termasuk pembahasan ini. Sebenarnya kalau dibahas ini teologi namanya. Tetapi ya nanti dimasukkan ke ranah hukum ya. Tetapi kita tidak menjumpai kesinkronan di dalam masalah pendidikan tauhid kecuali yang ada dalam syariat kita. Antum mau belajar apa silakan. Antum tidak akan pernah menjumpai kesinkronan di dalam ajarannya kecuali yang ada dalam agama kita. Masya Allah. Ya, kita lanjut sekarang ya pembahasannya. Ya hadirin a'azani wa a'azakumullah. Ini babnya yaitu bab la yuqalu assalamu ala Allah. Bab kita dilarang mengucapkan assalamu ala Allah. Semoga keselamatan untuk Allah. Di dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu qala ya kunna, ini hadisnya dari Abdullah bin Mas'ud ya, kunna dahulu idza kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dahulu tatkala kami bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi shalah, di dalam keadaan apa? Salat. Siapa yang melakukan? Sahabat. Sahabat pinter-pinter, jenius-jenius loh. Jadi sahabat itu ada yang jadi ulama, ada yang biasa dan sebagainya. Ini sahabat yang jenius-jenius, ini ulama-ulamanya. Dahulu kami bersama Nabi Muhammad SAW dalam sholat, kemudian kami mengucapkan assalamu ala Allah min ibadih. Semoga keselamatan untuk Allah dari hamba-hambanya. Sekarang di sini dalam sholat, kemudian mengucapkan assalamu ala Allah, keselamatan untuk Allah dari hambanya. Ini timbul dari cinta kepada Allah, ta'zim kepada Allah, atau benci kepada Allah. Cinta, ta'zim. Bayangkan. Yang melakukan siapa? Sahabat. Sehingga mendoakan keselamatan untuk Allah. Simpulannya pinter, pripun? Simpulannya walaupun sahabat nek orang ngaji, orang tanya. Apalagi kita. Itulah, jadi agama itu nggak bisa kayak apa ya? Kayak menciptakan rudal balistik, kayak drone itu nggak bisa. Kalau drone kan penelitian gitu. Penelitian uji coba, atau kulkas panas dingin. Sudah pernah dengar kulkas panas dingin? Bonate miren pasatiman kulkas panas dingin. Oh, kulkas panas dingin pasatiman. Jadi sing inggil ge panas, sing adab ge dingin. Bonate miren. Nah, kulkas panas dingin, jadi bisa untuk panas dan bisa dingin gitu. Dan itu manusiawi itu, mobil terbang itu biasa. Tetapi kalau yang demikian ini nggak bisa, sederhana tapi nggak bisa melalui apa? Uji coba, praduga nggak bisa. Memang dari wahyu. Ya, kemudian diucapkan lagi assalamu ala fulan wa fulan, dan semua keselamatan untuk fulan dan fulan. Pertama yang diucapkan adalah untuk Allah, kemudian kepada fulan dan fulan. Kemudian Nabi Muhammad SAW mengatakan, nah ini Nabi mengingkari perbuatan tersebut, dan Nabi tidak bisa mengingkari perbuatan tersebut kecuali setelah apa? Setelah dapat wahyu. Tatkala belum dapat wahyu dia pun nggak tahu. Sebelum dapat wahyu nggak tahu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan tidaklah Nabi Muhammad SAW tatkala berbicara itu dengan seleranya. Berbicara, tetapi yang dibicarakan oleh Nabi adalah wahyu yang Allah wahyukan kepadanya. Jadi dapat wahyu dari Allah. Rasulullah mengatakan, la taqulu assalamu ala Allah. Kalian itu jangan mengucapkan keselamatan untuk Allah. Tak boleh. Fa inna Allah wassalam. Sesungguhnya Allah adalah assalam. Assalam. Nanti akan kita bahas ya. Jadi Allah adalah assalam. Jadi tadi saya katakan sebenarnya ini kalau dikategorikan ini perbuatan kriminal ya, yang berat gitu. Dari sisi mana nanti dari sisi penjelasan tersebut. Tetapi karena tidak tahu, ya dimaafkan.
karena tidak tahu. Tidak tahu dan tidak melanggar. Makanya ya Allah, berapa banyak perbuatan-perbuatan dosa dilakukan padahal itu fatal karena tidak tahu atau kebiasaan. Dan berapa banyak amalan-amalan yang agung, mulia dan mudah ditinggalkan gara-gara karena ya lengah ataupun ya bebeh atau tidak biasa. Dan di antara amalan yang gampang, enteng, besar pahalanya yang banyak ditinggalkan adalah apa? Mengucapkan salam. Ya. Jadi zaman ini terasa salam itu harganya mahal. Banyak orang yang bakhil terhadap salam. Ya hadirin azani wa azakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Hasyr ayat 23. Ya. Allah SWT berfirman dalam surat Al-Hasyr ayat 23, ya. Huwallahu alladzi la ilaha illa al-malikul quddusus salam al-mu'minu al-muhaiminu al-azizi al-jabbarul mutakabbir. Ya. Ini kandungannya kalau dibahas nama per nama sangat dalam. Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang dirinya. Jadi Allah zat yang maha adil, Allah zat yang maha mengilmui, mengatakan Dia Allah adalah zat yang tidak ada ilah yang hak, ilah yang benar. Jadi ada ilah-ilah lain dari selain Allah tetapi batil, salah. Jadi hanya Allah lah adalah ilah yang hak. Al-Malikul Quddus, Al-Malik yang menguasai atau yang memiliki, Al-Quddus yang maha suci, As-Salam. Nah ini yang akan kita bahas adalah As-Salam. Al-Mu'min yang memberikan keamanan, Al-Muhaimin yang menjaga, Al-Aziz yang perkasa, Al-Jabbar yang maha memaksa, Al-Mutakabbir yang sombong. Ya, memang yang berhak sombong hanya Allah. Ya, dan memang nggak ada yang bisa lepas dari kehendak Allah. Gitu apa betul? Gitu. Ya sih gampang lah, jajal mau pasar sore ya, sore ini ditahan aja sore men. Aja bengi ya, aja antekan bengi ditahan. Bisa? Tidak. Tatkala mau datang pagi, jangan datang pagi, nggak bisa. Termasuk banyak sekali lah ya. Itu tunduk dengan peraturan Allah Subhanahu wa taala. Di sini ilhadun azani wa azakumullah, As-Salam artinya As-Salam itu kan sering disebut dengan apa? Keselamatan. Keselamatan ya. Jadi di sini Allah SWT mengatakan ya, wallahu alladzi la ilaha illahu al-malikul quddusus salam. Allah adalah As-Salam. Ya, As-Salam tadi artinya keselamatan. Jadi As-Salam artinya adalah ya, selamat atau mubarah, berlepas diri min kulli naqsin wa aibin, yang bebas, yang selamat dari setiap kekurangan dan celah. Jadi Allah selamat tuh ya dari segala aib dan celah. Sehingga tatkala ada orang mengatakan dene nyong donga ora dikabulna ya, Allah mendengar doa dan Allah mampu mengabulkan. Tetapi tatkala dia mengatakan seperti itu, berarti dia tidak paham bahwasanya dari diri Allah SWT sendiri dihapuskan dari segala sifat kurang, dari sifat celah. Kemudian As-Salam di sini artinya adalah Allah juga memberikan keselamatan, keselamatan badan. Jadi badan ini selamat ya dengan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala, dari penyakit, dari macam-macamnya. Juga keselamatan hati dari syirik, bid'ah dan sebagainya. Apa? Kufur dan sebagainya. Sehingga ya ada satu hadis ya, Rasulullah SAW
mengatakan al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Yang namanya muslim itu artinya yang tunduk, menyerahkan diri. Ya, agama kita agamanya apa? Islam. Islam artinya istislam. Kenapa dinamakan muslim? Yang selamat, yang tunduk dan sebagainya, karena kriteria yang ada pada mereka adalah kaum muslimin yang lain selamat dari lisan dan tangannya. Berarti kalau ada seorang muslim ternyata dia terjatuh baik tangan atau lisannya, berarti keislamannya ini berkurang. Jadi hati-hati sekali nih kaum muslimin ya di dalam menjaga tangannya, lisannya. Karena yang namanya muslim ya syaratnya muslim yang lain selamat dari lisan dan tangannya. Makanya hati kita harus bersih, harus selamat. Ya, harus bersih, harus selamat dari iri, dengki, benci, dendam. Makanya Allah SWT mengatakan illa man atallaha biqalbin salim, kecuali yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Selamat dari syirik pertama kepada Allah, selamat dari bid'ah, selamat dari suudzon, maksiat, bersih ini. Hati yang selamat. Wah ini nih, ternyata tidak mudah ya. Nah yang memberikan keselamatan itu tadi siapa? Allah. Ya makanya tadi selamat. Kemudian hadirin azani wa azakumullah, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman ya, di dalam surat Yunus ayat 25, wallahu yad'u ila daris salam. Jadi nama Allah Subhanahu wa taala yang bernama Salam, Maha memberikan keselamatan sebagaimana tadi dibahas tadi, dan selamat juga dari diri Allah dari segala sifat tercela dan aib. Sedangkan Allah zat yang memiliki nama Salam pun mengajak manusia ke kampung As-Salam. Ke kampung apa? As-Salam, yang disebut dengan apa? Darussalam. Darussalam itu kampung-kampung yang surga. Makanya ada nama surga Darussalam. Kenapa surga itu dinamakan dengan Darussalam? Karena bersih dari celah. Yang udah masuk di situ nggak ada dendam, nggak ada dengki, nggak ada ya, nggak berak, nggak kencing, ya. Apalagi perawan terus, nggak pernah babaran. Jadi perawan terus, jadi begitu bersama suami perawan lagi, bersama suami perawan lagi. Terus nggak pernah ada dendam, benci. Ya, tidak ada maksiat, selamat dari segala kekurangan. Allah mengajak manusia kepada tempat yang seperti ini. Namanya apa? Darussalam. Dan juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surat Al-Maidah ayat 16, ya, yahdi bihillahu man ittaba'a ridwanahu subulas salam. Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada orang-orang yang mengikuti keridhaannya kepada jalan keselamatan, subulas salam. Berarti di sini diketahui makna daripada nama Allah As-Salam yang pertama yaitu memberi petunjuk ke jalan keselamatan. Jadi memberikan petunjuk manusia kepada jalan keselamatan dari siapa? Allah. Selain Allah ada atau tidak ada? Selain Allah ada atau tidak ada? Tidak ada. Makanya nih manusia itu secara umum semuanya, ya, manusia itu secara umum semuanya di dalam menjalani hidup itu istilahnya apa? Tebak-tebakan. Ya. Dia berjuang mati-matian pagi, siang, sore, malam dan seterusnya sampai ya Allah sampai kelima. Tujuannya apa? Ya menurut dia membahagiakan, menyelamatkan dan seterusnya. Tapi ternyata di akhir perjalanan banyak yang tidak mendapatkan itu semuanya. Kenapa? Ya, karena dia tidak mengikuti petunjuk Allah.
Makanya yang terus diingat-ingatkan setiap Jumat, ya, ini sebagai bentuk daripada sifat Allah As-Salam, ya, sering diingatkan terus setiap Jumat. Apa? Wal aqibatu lil muttaqin, dan akibat yang baik bagi orang yang bertakwa. Jadi kalau orang bingung apa sih yang mau dilakukan, yang perlu dia pikirkan, ini dekat ketakwaan apa tidak? Allah ridha apa tidak? Sesuai dengan ketakwaan atau tidak? Kalau tidak, jangan mundur. Kenapa? Karena pasti dampaknya jelek. Ini ternyata sesuai dengan ketakwaan, udah tawakal, pasti dampaknya apa? Baik, karena Allah tadi adalah zat yang menunjukkan manusia kepada keselamatan. Ya, sampai juga ya salam yang diucapkan oleh kita, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya kan? Kemudian dari nama Allah lagi yang bernama As-Salam, yaitu Allah adalah zat yang memiliki keselamatan untuk hambanya, ya, memberi keselamatan untuk hambanya. Jadi Allah yang memberi keselamatan untuk hambanya. Dan ternyata agama kita itu ada syarat-syaratnya, ya, syarat-syaratnya ya harus memenuhi kriteria tadi. Seperti di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la tadkhulul jannata hatta tu'minu. Kalian tidak akan bisa masuk surga sampai kalian beriman. Wala tu'minu hatta tahabu. Dan kalian tidak bisa dikatakan sebagai orang yang beriman sampai hati kalian bersih. Benci, dendam itu bersih. Kalau dendam, benci, curiga bersih, apa yang terjadi di hati manusia? Cinta. Ya kan? Cinta. Ya, kebencian itu kan karena kecurigaan. Dendam itu karena benci juga. Nah, tatkala bersih semua itu tadi, akhirnya jadi cinta. Ya, kemudian Rasulullah SAW mengatakan, awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum. Maukah aku tunjukkan kepada kalian, apabila kalian kerjakan maka kalian akan saling cinta di antara kalian. Maka Rasulullah mengatakan, afsyus salam, tebarkanlah apa? Salam. Ya, makanya tatkala kata salam ini diganti dengan yang lainnya, itu nggak bisa mewakili. Karena kalau dijabarkan, salam itu mengandungi makna-makna yang sangat agung dan mulia. Ya, tadi bebas dari celah, dari aib, selamat badan, selamat jiwa. Afsus salam bainakum. Ilhadirun a'azani wa a'azakumullah. Nah, sehingga di sini kita mengucapkan salam untuk Allah itu enggak boleh, karena as-salam itu datangnya dari Allah dan nama Allah sendiri adalah as-salam. Sebagaimana ya di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan dari Abdullah bin Mas'ud, ya, Rasulullah mengatakan, fa innallaha as-salam wa minhus salam. Maka sesungguhnya Allah itu adalah zat yang maha memberi keselamatan dan menunjukkan keselamatan, dan darinya segala penjagaan keselamatan dan petunjuk keselamatan. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tatkala selesai salat fardu, beliau melakukan apa? Setelah salat fardu, istighfar 3 kali, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Setelah istighfar, apa yang beliau ucapkan? Allahumma antas salam, ya Allah, sesungguhnya engkau adalah zat as-salam, memberi keselamatan, menjaga keselamatan, membimbing keselamatan gitu. Sebenarnya kata-kata ini kata-kata yang agung. Tatkala kita berdoa dengan hati yang ngomong ya, hati yang jaga. Lawan dari hati yang jaga adalah hati yang lahin, qalbin lahin. Jadi mungkin Allah mantas salam ya salam, tapi pikirannya mengding-ding gitu loh. Itu kan sulit ya. Sama-sama istighfar, sama-sama sholat, ana sing khusyuk,
Bahkan ada loh, naudzubillah tadi lagi sholat jadi imam kalau buka di HP, enggak imamnya loh karena buka di HP itu, ya Allah, pas kebetulan di shooting jadi. Lah itu namanya hatinya tidak jaga, min qalbin lahin. Jadi tatkala hatinya itu jaga, wah dampaknya itu kuat. Makanya kaum muslimin aslinya nggak bakalan bisa dikalahkan karena hatinya tenang gitu loh. Ontran-ontran di dunia ini kan pernah berhenti apa tidak? Tidak pernah berhenti dari kita kecil sampai sekarang. Sing lagi rame perang napa nggih? Iran karo Israel. Wah, pembahasan ini banyak yang nggak tahu hakikatnya loh. Memang permasalahan Timur Tengah menjadi jelimet, tapi yang penting kita saat ini mempelajari nama ini As-Salam, tenang. Ya Allah, sesungguhnya Engkau adalah As-Salam, tadi maknanya sudah. Wa minkas salam, dan keselamatan itu dari siapa? Allah. Rata-rata wong wedi loh. Akhirnya apa baik diselamati sih gampang. Bahasa Arabnya takmin. Takmin itu asuransi ya, insurance. Iya, dari kesehatan, mobil, rumah dan sebagainya gitu. Aduh, memetis mobil, begitu menentukan dealer, asuransi, kesehatan, asuransi, pendidikan, asuransi lah. Kapan senengnya urip kok metok gitu. Saya merasa ini ya, ini hanya sekedar tambahan. Makanya kenapa kok kita harus menyemangati diri kita untuk ngaji? Di Indonesia saat ini semangat menikah itu turun. Jadi banyak orang yang menikahnya telat. Di Indonesia saat ini sampai 50%. Jadi banyak orang yang nggak mau nikah. Kalau Jepang, Cina, Rusia, udah ya. Ini Indonesia saat ini. Terus semangat bercerainya meningkat. Semangat nikahnya menurun, semangat bercerainya meningkat. Padahal syahwatnya menurun atau membara? Membara. Sehingga ada diistilahkan zina legal zina. Naudzubillah. Naudzubillah, kan ngeri sekali ini. Ya, lah obatnya apa? Agama sudah. Karena kalau agama sudah nggak mikir, tawakal sudah. Allahumma antas salam wa minkas salam. Kalau nggak mikir kayak gitu tuh ya bingung. Kerja dong, calonnya siapa? Engkau dimpani apa? Mau ngendi? Ya kan? Mana berani nikah? Belum punya pekerjaan tetap, nggak ada calonnya. Nah, itu rezeki dari Allah. Kalau boleh cerita ya, teman-teman saya itu, tapi kalau boleh cerita, jadi lamar siang, sore nikah gitu. Sehingga pas saya ketemu dengan saya, mau antum sekarang tak lamarkan siang, nanti siang, sore antum nikah. Dan ternyata teman saya juga menikahi kakak ipar saya sendirian datang dari Kalimantan, bukan dari Jawa, datang Kalimantan. Pagi, ya, siang lamaran, besok nikah. Habis nikah langsung dibawa pulang. Jadi praktis sehari di rumah mertua, coba bayangkan. Mertuanya belum kenal, semuanya belum kenal, dibawanya ke Kalimantan. Ini kalau nggak pikiran Allahumma antas salam wa minkas salam, anak kuat timpani apa? Kok dibawa ke Kalimantan? Lah, hal-hal yang demikian ini betul-betul membuat hidup itu ruwet. Jadi hidup ruwet itu yang ruwetin sebenarnya manusia itu sendiri, bukan Allah. Allah mesti memudahkan. Karena ruwet akhirnya hukumnya dirubah. Hukumnya apa? Dirubah. Daripada ngingu wedhus, mending tuku sate. Ya Allah. Wong sing haram be angel aja mending sing ini kerusakan. Padahal tiap habis salat kita baca bagaimana tadi? Allahumma antas salam wa minkas salam. Terus tabarakta rabbana ya dzal jalali wal ikram.
Gitu. Jadi kalau kita mengalami ketakutan, kekhawatiran, wis ndonga kowe lah. Tapi hatinya jangan apa tadi? Jangan lain. Itu kalau kuat ya. Orang itu kan maaf ya, ini maaf ya. Itu kalau orang sudah jatuh tempo, apalagi rumahnya sudah tempelkan, rumah ini dalam udah pernah dengar orang-orang yang rumahnya tempel kayak gitu, ya Allah. Panik apa nggak panik gitu? Panik, stres itu. Wah, ini kekuatannya, mohon kepada Allah. Sebelum rumahnya disegel sama bank, kemudian dilelang kayak gitu, berawal dari kepanikan juga. Nek orang utangnya orang bisa usaha gitu, maksudnya utang bank gitu kan. Nah modelnya cilik ya, ibaratnya paling cilik ya, iwaknya cilik ya kan. Kalau modelnya gede ya, iwaknya gede. Itu sebenarnya dari syaitan. Karena rezeki itu yang ngasih rezeki itu bank atau Allah. Jadi kalau antum mempelajari orang-orang yang diberi kekayaan oleh Allah SWT, ya dari Allah, Nabi Sulaiman, dari Allah, digawe mudah aja gitu. Makanya udahlah, tauhid ini dikuatin untuk diri kita, keluarga kita, masyarakat kita. Dan alhamdulillah agama kita adalah agama assalam, agama keselamatan, yaitu agama Islam. Ini saja yang bisa kita sampaikan sehingga kita alhamdulillah bisa terhindar dari pengucapan assalamu alallah, keselamatan untuk Allah. Ini nggak boleh, karena tadi Allahumma antas salam dan seterusnya. Dan juga tadi ya, jadi keselamatan datangnya dari Allah. Kalau sudah seperti ini, maka menjadi orang yang sangat pemberani. Ya, Rasulullah kancane sedidik. Ana sing ngancani jenengane Abu Bakar As-Siddiq. Karena tantangannya besar, akhirnya minta suaka. Yang memberikan suaka perlindungan orang musyrik. Karena orang musyrik ini juga punya teman-teman musyrikin, akhirnya ditekan sama musyrikin yang lainnya. Akhirnya musyrikin ini datang kepada Abu Bakar. Abu Bakar, tolong kamu tinggalkan agamamu, nanti saya bisa memberikan suaka. Tapi kalau kamu tidak tinggalkan agamamu, saya nggak bisa. Akhirnya Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, saya serahkan jaminanmu, ya, berikan semuanya. Akhirnya diserahkan kepada Allah. Jadi kita ingat punya Tuhan yang memiliki nama As-Salam dan memiliki sifat As-Salam dan memberikan keselamatan, mengajak kepada keselamatan dan mengajak masuk ke surga yang selamat dari segala kejelekan. Moga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.